Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sejarah perumusan Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila tidak lahir secara tiba-tiba, tapi melalui proses yang panjang, penuh pemikiran, musyawarah, dan semangat persatuan dari para pendiri bangsa. Sejarah perumusan Pancasila dimulai pada masa penduduk Jepang menjelang berakhirnya Kekaisaran Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945. Tugas utama BPUPKI adalah menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan bagi kemerdekaan Indonesia, termasuk perumusan dasar negara. BPUPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, para tokoh bangsa menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan 5 asas yang terdiri atas peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, kelima asas tersebut dapat menjadi dasar sebagai negara Indonesia yang merdeka. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Soepomo menyampaikan gagasan mengenai negara integralistik. Ia menekankan pentingnya persatuan bangsa, semangat kekeluargaan, keseimbangan antara hak dan kewajiban, musyawarah, serta keadilan sosial sebagai dasar kehidupan bernegara. Kemudian, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang berisi 5 prinsip dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Dalam pidato tersebut, Soekarno memperkenalkan nama Pancasila untuk kelima prinsip tersebut. Oleh karena itu, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Setelah sidang pertama selesai, dibentuk panitia 9 yang beranggotakan 9 tokoh nasional. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia 9 berhasil menyusun Piagam Jakarta. Dalam naskah tersebut, sila pertama masih berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Selanjutnya, BPUPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang ini membahas rancangan Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara, wilayah Indonesia, serta berbagai ketuntutan mengenai penyelenggaraan negara. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Sehari kemudian, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, panitia mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, mengadakan sidang pertama
Dalam sidang tersebut disahkan Undang-Undang 1945 beserta rumusan akhir Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sebelum disahkan, sila pertama mengalami perubahan atas usul beberapa tokoh dari Indonesia bagian timur yang merasa keberatan dengan rumus dalam Piagam Jakarta. Demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, Muhammad Hatta mengadakan musyawarah dengan para tokoh Islam. Hasil musyawarah tersebut menyepakati perubahan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini menunjukkan bahwa para pendiri bangsa lebih mengutamakan persatuan dan kepentingan nasional daripada kepentingan golongan. Adapun rumusan Pancasila yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan masih berlaku hingga saat ini. Dari sejarah tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa Pancasila lahir melalui proses musyawarah, sikap yang saling menghargai, semangat persatuan, dan jiwa pengorbanan para pendiri bangsa. Demikian sejarah singkat tentang perumusan Pancasila. Semoga dapat menambah wawasan dan menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.